Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengembangan pembangkit listrik tenaga surya terapung lepas pantai. Kelompok kami beranggotakan Agastya Taki Muhammad, Girindra Wardana Pristio, Cantiki Rizky Fauzi, dan saya sendiri Faisal Amr Makarim. Kita akan memaparkan 4 judul besar. Yang pertama itu ada problem yang berisikan rumusan masalah, latar belakang dan tujuan, research yang berisikan pembahasan. Yang ketiga ada capex dan opex yang merupakan perhitungan keekonomian. Yang keempat ada conclusion yang berisikan kesimpulan dan saran. Energi merupakan salah satu hal esensial dalam kehidupan manusia. Salah satu bentuk energi adalah listrik. Listrik digunakan untuk menunjang kehidupan manusia, mulai dari kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Urgensi untuk mengembangkan pembangkit tenaga listrik terbarukan didasarkan pada kebutuhan listrik yang kian meningkat, tidak akan terpenuhi dengan sustainable jika hanya menggunakan bahan bakar fosil. Maka dari itu, diperlukan pembangkit listrik terbarukan. Konsep inovasi energi terbarukan sering dikaitkan dengan pengembangan teknologi mutakhir. Namun, solusi inovatif untuk permintaan energi berkelanjutan tidak selalu rumit. Contohnya adalah dengan penggunaan peternakan fotovoltaik terapung atau FPV. FPV sudah banyak digunakan perusahaan dan telah mulai bergabung dengan pasar tenaga surya. Dengan menyediakan desain FPV yang berbeda seperti sistem rotasi atau pelacakan, atau menawarkan produk khusus lainnya yang dirancang untuk pembangkit listrik tenaga surya terapung. Pada lokasi Patimban sendiri, terdapat area laut lepas yang mendapatkan sinar matahari yang lama. Di sana terdapat pelabuhan modern, di mana terdapat urgensi untuk menjadikan pelabuhan itu suatu pelabuhan green port. Pelabuhan Patimban sendiri termasuk pelabuhan yang sangat produktif, dan pemerintah sendiri melalui Kemenko Marves menargetkan 149 pelabuhan di Indonesia akan menetapkan Green and Smart Port pada 2024 mendatang. Salah satu pilihan yang kita pilih adalah PLTS, yaitu karena intensitas penyinaran laut lepas di Patimban termasuk tinggi, sehingga penggunaan PLTS akan semakin efektif. Selain itu, dengan dibuatnya pembangkit listrik tenaga surya terapung, maka penggunaan lahan juga akan menjadi efektif karena menggunakan lahan laut, bukan darat. Next. Berikutnya, melalui latar belakang tersebut didapatkan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah cara menjadikan pelabuhan Patimban menjadi green port? Dan yang kedua, berapa besar kapasitas potensial dari PLTS terapung di pelabuhan Patimban? Next. Tujuan kita dalam diskusi kali ini adalah, yang pertama, pembuatan pembangkit tenaga listrik terbarukan di Patimban Subang. Yang kedua, memenuhi kebutuhan listrik pelabuhan Patimban Subang dengan PLTS terapung dan PLT pendukung. Yang dimana pada saat ini, pelabuhan Patimban masih menghasilkan emisi yang banyak dengan penggunaan PLT konvensional. Next. Untuk kondisi lingkungan di Pelabuhan Patimban sendiri, menurut data historis dari weather.com, suhu di daerah tersebut berkisar antara 29 hingga 33 Celcius. Selain itu, BMKG mencatat bahwa kecepatan angin di daerah tersebut mencapai 4-10 knots. Tingkat kelembaban di wilayah tersebut mencapai 74-77%, yang juga berdasarkan data historis dari weather.com. Di sisi lain, kebutuhan listrik di daerah tersebut diperkirakan mencapai 90 MW menurut CON pada tahun 2019. Kami telah mengkaji beberapa jenis PV cell yang mungkin dapat digunakan untuk floating PV di Patimban. Kami mengkaji tipe sel surya monokristalin, polikristalin, amorphous silicon, dan TIGS. Berdasarkan data tersebut, kami menilai bahwa sel surya monokristalin lebih kompatibel untuk digunakan pada LTS terapung di Patimban pada jangka panjang. Intensitas sinar matahari yang tinggi di daerah Patimban mampu memaksimalkan perolehan energi oleh sel surya tersebut. Selain itu, ketahanan performa yang dimiliki oleh sel surya monokristalin terhadap perubahan suhu relatif baik dibandingkan dengan sel surya yang lain, sehingga cocok untuk diaplikasikan di daerah Pelabuhan Patimban dengan suhunya berfluktuasi hingga 33 derajat Celcius. Spesifikasi dari sel surya yang kami gunakan adalah Maxion 6, sel surya monokristalin dengan teknologi termutakhir. Maxion 6 memiliki efisiensi sebesar 22,8%, salah satu yang paling tinggi di pasaran saat ini. Maxion 6 memiliki panjang 1,032 meter dengan lebar 1,872 meter. Untuk rencana dari implementasi sel surya terapung, kami merencanakan ruas area sel PV bersih sebesar 0,3952 km persegi yang akan diletakkan di antara dua jembatan pada Pelabuhan Patimban. Secara total akan terdapat 204.545 sel surya Maxion 6. Dan diproyeksikan, PV cell tersebut akan menggenerasikan energi sebesar 90 MW secara optimis. Baik, selanjutnya kita akan membahas teknologi pendukung untuk mendukung pembangkit listrik tenaga surya. Next. Terdapat banyak teknologi pendukung yang sudah mulai dikembangkan, mulai dari tenaga air, angin, geotermal, gelombang, bahkan biomasa. Air menempati efisiensi yang paling tinggi senilai 90%, dilihat dari grafik sebelah kiri, dengan linear dengan pemahaman maupun riset yang telah dilakukan. Dapat dilihat di grafik sebelah kanan, air juga masih menjadi pembangkit listrik yang paling masif digunakan serta menghasilkan daya yang paling banyak pula.
Namun selain memperhatikan efisiensi, tentunya kos dalam pengoperasian pembangkit listrik juga harus minimum, sehingga dapat menguntungkan dan perlahan bersaing dengan energi konservatif yang tidak terbarukan. Next. Untuk perbandingan cost sendiri, bisa dilihat di grafik berikutnya. Levelized cost of electricity yang merupakan sebuah metrik untuk menghitung biaya listrik yang dihasilkan oleh suatu sumber energi. Semakin rendah LCOE dari suatu sumber energi, maka semakin ekonomis energi tersebut. Dapat dilihat dari grafik berikut ini, kondisi pelabuhan pemanfaatan yang gelombang maka tidak akan efektif. Sedangkan biomasa sendiri tidak dapat diaplikasikan karena kurangnya sumber daya. Good morning, Pahadi and friends. We are from Group 1, consisting of me, Melina, and my fellow teammates, Raihan, Dama, and Aska. We would like to present our results for the development of offshore floating solar panel project. Today's presentation follows the outline shown on the screen, starting from the introduction to the port, literature review of the equipment involved, the methodology we follow in designing the system, our results, as well as the economic evaluation of the project. On a global scale, as can be seen in Figure 1.1, renewable energy are predicted to meet 85% of the world's energy needs by 2050, with solar PV being dominant selection for electricity generation and will only continue to grow in popularity. So, how far has Indonesia partaken in this energy transition trend? According to the Ministry of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia, the potential for solar energy in Indonesia is around 207.8 gigawatts, which is pretty large. This is due to Indonesia being located on the equator with an average solar radiation intensity of around 4.8 kilowatt-hour per meter square per day. However, until the end of 2021, the installed capacity of solar energy in Indonesia has only reached 200.1 megawatts, only 1/1000 of its potential. This is due to the limitations of land and the struggle to acquire a large plot of land. But surely there's a way to solve this problem. Indonesia, being a maritime country, has 2/3 of its area covered in body of water. With this, we can solve the lack of land with building a floating solar PV power plant instead. With this, not only we solve the problem of land limitation, but there are also other advantages such as the increased efficiency of photon utilization in PV due to lower temperature and utilization of cooling from water, avoiding dust, and free of obstructions or shaded areas so that energy can be easily collected. From this, our group has laid out the goals and scope of this project with the aim of covering the design aspect of photovoltaic cells for the proposed floating solar PV power plant project, with the scope of being the basis of design and conceptual philosophy, location and meteorological conditions around the floating solar power plant, the PFD, PFT, and instrumentation diagram, as well as the economic study of the capex and opex of this project. Solar photovoltaic cell is a device that can be used to generate electricity by producing direct current from sunlight. Research from Kuwait study shows that solar PV has an increasing popularity from 2000 and is forecasted to grow until 2030. Solar PV consists of N-type and P-type silicon containing electrons that can be discharged using solar irradiance provided from the sun. The discharged electron can form a flow of electricity current which can be used as an energy source for various things. Currently, the first generation of solar cells is the most developed generation compared to the second and third generation, with several manufacturers are available worldwide. Based on the list provided, Exitech produced the cheapest solar cell with average panel efficiency at 20%. Exitech Solar PV also provides the best temperature stability in which sustainable for Indonesia. Excess energy produced from these solar panels requires storage medium for later usage, which is where batteries come in. Batteries are divided into two main types, primary and secondary, where secondary batteries will be used in here due to its rechargeable nature, the schematic shown on the screen. Secondary batteries undergo a series of discharging and charging cycles during usage. In a discharging cycle, oxidation occurs in the anode, creating current through an external circuit. This causes cations and electrolyte to flow to the cathode, where reduction occurs, consuming both electrons and the ions, thus completing the electric cycle. In a charging cycle, an external power source with a higher voltage than the battery is connected to the battery, causing electrons and ions to move in the reverse direction due to the reverse and chemical reactions on both electrodes, thus charging the battery. For PV applications, three types of secondary batteries are commonly used, which are lead-acid, nickel-cadmium, and lithium-ion. Lead-acid is the most affordable but has the lowest depth of discharge and a high environmental impact due to the toxic heavy metals that require careful disposal and maintenance for leakage prevention. Nickel-cadmium poses similar environmental risk as lead-acid from its cadmium content and a higher price that is accounted by the higher specific power and depth of discharge. Lithium-ion batteries can undergo deep cycle or be fully charged and discharged, but may be prone to thermal runaway, although it isn't common. Now, with a quick review of literature taken care of, let's lay out the assumptions for this project. The floating solar power plant project will be located in Patimban Port in Pusangkara, Sabang Regency, West Java. The meteorological data can be seen in Table 3.1, covering the average ambient temperature, relative humidity, average wind speed, and the wind direction in the area, all retrieved from PVSys software and BMKG. By tracing the area on Google Maps, there's a total of 895,000 square meters available for PV implementation that lies between the offshore and onshore parts of the port. From the total area mentioned earlier, it is assumed that only 75% of the area is effective for PV installation in order to avoid overcrowdedness and encourage ease of maintenance. Based on the JICA survey report on 2017, the port itself consists of two main parts, which are the offshore and onshore parts as shown on the screen.
To ease the electricity consumption calculation, only the areas inside the red box are taken into consideration, as they are deemed to be the areas which require the most electricity. Taken from the JICA report again, it is mentioned that electricity demands for soft opening ranges around 500 to 1,600 kilowatts, where soft opening consists of operation of 2 container terminals. Thus, the middle ground, or 900 kilowatts, is taken as the electricity consumption. Considering how only one area have a known energy consumption, for other areas that are just as energy intensive due to crane or other equipment usage, the ratio of these two areas are taken in proportioning the energy consumption. Streetlights are also taken into consideration, where an assumed 8.5 kilometers in the area will be well lit, which covers both offshore and onshore parts of the port. The distance between one streetlight to another is 50 meters as recommended for 12-meter light poles. Streetlights will operate for 12 hours from 6 p.m. to 6 a.m. the next day, where an average of 1.2 kilowatt hours are used within those 12 hours. The annual electricity consumption for each area is summarized on the table on the screen, and the total consumption is 176 gigawatt hours per year, or 0.48 gigawatts hour per day. The port is assumed to follow an operational timeline where its operation gradually increases from the soft opening of the port in 2023, as shown on the table. By 2026, it is assumed that the port has undergone full operation, thus resulting in constant electricity consumption, with a minor 10% fluctuation depending on the influx of containers and cars. Here, we also have the irradiance data that was taken from indonesiasolarmap.com from the first week of March 2022 to the first week of March 2023. Irradiance data is needed to determine the potential energy that can be generated by the plant from an area, and in this case, Hagerlis Indramayu Regency is chosen as the data location since it is the closest to Patimban port from the data bank, being at 24.13 kilometers away. By averaging the daily irradiance data, it can be seen that the total irradiance can reach up to 4.8 kilowatts per meter square in the area alone, which can be classified as very high radiation, peaking at around 12 p.m., as well as the active irradiance detected only from 7 a.m. to 8 p.m. in the evening. To conduct a simple economic analysis, several assumptions are defined. The capex calculated in this study only calculates the cost of the solar PV, inverter, and the battery. OPEX only covers the provision of both inverter and battery changes annually. Revenue only comes from electrical sales. To conduct a cash flow analysis, several variables are defined such as tax rate, discount rate, debt to equity ratio, and the method of depreciation calculation. Here is shown the method of solar PV technology selection. The literature review is first conducted to gain the information about the current solar PV generation. To select the generation that will be used, analytical hierarchical process is used using several variables shown on the diagram. Comparative analysis is then conducted to select the manufacturer of the solar PV. To choose the solar PV, simulation using PV-SIST is conducted to determine the suitable solar PV along with the improver. The result of the simulation is the solar PV, inverter, and also the battery configuration that's suitable for our study. To select the battery, literature review is first conducted to form the state-of-the-art of the battery types, then the selected parameters are reviewed by HP. From the simulation of PV, the electricity production data is collected, and then we conducted the simulation for the battery as the electricity storage to obtain the battery arrangement. If the simulation does not meet the desired electricity storage, battery selection is conducted again. For the selection of solar PV generation, there are 5 parameters to be considered. The parameters with most weight are market share, efficiency, and the cost per energy. The parameters mentioned before will be used to determine the suitable solar PV generation, that is, the generation with the highest score. The final result of the solar PV and inverter that will be used in our conceptual design are shown above. For the selection of the battery, there are 9 parameters selected, which are the specific energy and power, depth of discharge, number of cycles, efficiency, maximum temperature, environmental impact, capex, and OPEX. To conduct the HP method, there are given weights as shown in the table 4.3. The summarized state-of-the-art are as shown in table 4.4. And as shown there, the Li-ion battery wins with a total HP score of 102.1. The simulation results provide the lithium-ion battery of Panasonic DCB102Z with specifications as shown, amounting to a stored energy of around 45,000 kilowatt hours. To simulate the electricity generation, there are several cases to be considered. The first one is the charging mode, in which the solar PV supplied enough power for the battery, user, and sold to the grid. The second one is a direct mode, when the PV systems directly supplies the user needs with or without the presence of grid. And the third one occurs during nighttime, in which the electricity is mainly supplied from grid and battery. This is the simulated electricity generated using PV-SIST. From the graph shown on the presentation, the electricity generated from array is a function of temperature and effective irradiance. And from the graph shown on the right, show the electricity that's supplied from the grid due to the limitation mentioned before, and the electricity that can be sold to the grid. And this is what we came up for the floating solar PV power plant block flow diagram. Starting with the PV array groups that convert the sunlight energy to electricity in direct current,
volt with charge controller to regulate the current incoming to the battery, with the electricity then may flow into and out of the battery depending on charging and discharging mode. And then into the inverter to convert the direct current into alternating current before it being used by the load. Then the alternating current flows into the transformer for it to be adjusted to the load. And it goes through the distribution panel to be distributed. If the battery is depleted, the electricity from the grid can be used instead for the load. While on another case of PV generating more electricity than the battery can hold, the electricity can be sold to the grid and hence generating a side revenue. The following is the process flow diagram of the floating solar PV power plant, which is drawn in a single line diagram according to the previous block flow diagram. As shown here is the instrumentation diagram we developed. To represent the PV arrangements, the first type of PV has 3 strings each of 16 modules and totals to almost 6,900 3-strings array. And the second array type has 4 strings each and totals to 61 arrays. Zoomed in here is the arrangement of electrical equipment. The electricity produced from multiple strings of PV is combined by the circuit combiner into a single output circuit. Next, there is a DC switch disconnector all along the system as a safety device for circuit isolation during maintenance. And next, going into the charge controller that regulates voltage and current to ensure optimized and safe charging without overcharging the batteries. And then surplus of electricity is stored in the battery bank. Then by the grid inverter, the DC current is converted to alternating current to match the requirements from loads and the grid. The electricity from all the circuits are linked by the circuit interconnector, and then there are the meters which measures and records electricity going in and out of the system from the PLN. And then there is the distribution panel, which is the central point of electrical connection distribution to the loads. And then throughout the system there are grounding protection as safety measures to redirect current in the event of short circuits. Utilities used in PV system is, at most, cooling water to support the cooling of PV panels to maintain the efficiency of the panel. While this may be required in ground floating PV applications, in floating solar PV, the installation above water bodies support the cooling of panels. So, cooling water utility is deemed not required in this application. The installation also leads to the increased efficiency of around 3% to 31%. And considering how cooling utilities are not required in the system, the waste generated solely comprises of solid waste generated from the replacement of equipment which may contain harmful chemicals. Thus, at the end of life disposal, this equipment will be given up to third parties for responsible waste handling and recycling. Here is the simple economic evaluation for our floating solar PV conceptual design. Using the assumptions mentioned before, the profitability parameters are acquired. Based on the result, the floating PV did not meet the recommended value as it is caused by low and uncertain revenue streams. Without accounting the time value of manufacturer, our floating PV concept can generate enough money to compensate the initial investment. These are the key points for the presentation. This marks the end of our presentation. Thank you for your attention. Peserta kelas KL 3205 Manajemen Konstruksi Bangunan Laut. Untuk pesertanya ada Agam Amar Kota Barat, kemudian ada Amelia Lee, Fadia Putri Ikhwani, Diputo Gede Pisnutama, Hafiz Akbar Kusyawan, Felix, dan Mulki Rehan Harsta. Boleh di next. Baik, untuk table of content-nya sendiri ada beberapa. Yang pertama ada WBS atau Work Breakdown Structure, kemudian dilanjutkan dengan Volume Estimation, Productivity and Duration Calculation, kemudian ada Work Dependency, Schedule Gantt Chart, kemudian ada Unit Cost, dan yang terakhir ada Budget Plan. Baik, yang pertama adalah Work Breakdown Structure. Dari kami membagi pekerjaan ini menjadi 3 tahapan utama, yaitu pekerjaan persiapan, yang kedua adalah instalasi floating PV, dan yang terakhir pekerjaan lain-lain. Untuk pekerjaan persiapan, kami membagi menjadi 3 tahapan utama lagi. Yang pertama adalah pembangunan direksi kit, lalu mobilisasi alat, dan yang terakhir adalah pengukuran yang terbagi menjadi pengukuran batimetri dan pengukuran luas area. Lalu untuk tahapan kedua, yaitu instalasi floating PV, kami membreakdown juga menjadi 3 tahapan utama, yaitu perakitan struktur rangka floating PV yang terdiri dari perakitan struktur rangka floater dan pemasangan solar panel ke floater. Lalu yang kedua adalah mobilisasi struktur ke tempat yang ditentukan, dan terakhir adalah penambatan struktur. Lalu untuk yang ketiga adalah pekerjaan lain-lain, yang terdiri dari pembangunan tempat penyimpanan energi atau baterai. Lalu yang kedua instalasi kabel penghubung floating PV ke baterai. Yang ketiga adalah pembongkaran direksi kit. Yang keempat adalah site cleaning, dan tahapan terakhir yaitu demobilisasi. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang estimasi volume, produktivitas, dan perkiraan kalkulasi dari input yang telah kami analisis. Oke. Untuk tahap persiapan, kami memiliki 4 langkah.
untuk direct circuit, total biaya yang kami keluarkan adalah sekitar 214 juta rupiah. Kemudian untuk tahap mobilisasi yaitu sekitar 1,096 miliar. Dan untuk tahap pengukuran batimetri sekitar 43 juta, dan untuk pengukuran luas area sekitar 7,353 juta rupiah. Sehingga total untuk tahap persiapan adalah sekitar 1,362 miliar. Oke, next. Kemudian untuk instalasi floating PV terdapat 3 langkah. Untuk pertama yaitu perakitan struktur rangka floating PV berdasarkan input data dari TB. Floating PV yang ada dalam pelabuhan Patimban sekitar 204.545 unit. Untuk unit sebesar 204.545, harga total untuk floating mounting system adalah sekitar 1,141 triliun. Untuk solar panelnya sendiri yaitu sekitar 751 miliar. Dan jika dijumlahkan dengan equipment dan juga labor cost, maka total untuk perakitan struktur rangka floating PV adalah sekitar 1,895 triliun. Kemudian tahap kedua adalah pemindahan struktur ke tempat yang ditentukan. Untuk total harganya adalah sekitar 41,742 miliar. Dan yang terakhir adalah penempatan struktur dengan total harga sekitar 793 miliar. Sehingga didapatkan total harga instalasi floating PV yaitu 2,73 triliun. Oke, next. Untuk pekerjaan lain-lain terdapat 5 langkah. Untuk yang pertama yaitu pembangunan baterai penyimpanan energi. Harga totalnya yaitu sekitar 14,453 miliar. Untuk instalasi kabel sekitar 41 miliar, pembongkaran direct circuit sekitar 15 juta, site clearing sekitar 7,34 juta, demobilisasi sekitar 1,094 juta, dan total harga keseluruhan untuk pekerjaan lain-lain adalah sekitar 57 miliar. Oke. Oke, selanjutnya ada work dependency. Pada work dependency ini kita membaginya menjadi 3 bagian tabel. Ada yang pertama kegiatannya, kegiatan sebelum, dan kegiatan sesudahnya. Untuk isi dari tabelnya itu hampir mirip dengan yang ada pada WBS, dan ini adalah tabelnya, tahapan pekerjaannya. Oke, next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai schedule atau penjadwalan yang telah kami buat. Next. Jadi pengerjaan proyek PVC ini kurang lebih memakan waktu 12 bulan atau 1 tahun. Dengan bulan pertama kita mengerjakan direct circuit, mobilisasi alat, pengukuran baterimetri, dan pengukuran luas area. Lalu perakitan struktur rangka floater yang dilakukan pada bulan kedua sampai bulan keempat. Pemasangan solar panel ke floater dari bulan 5 sampai bulan 7. Pemindahan struktur ke tempat yang ditemukan di bulan ke-8. Penambatan struktur dari bulan 8 sampai 11, lalu untuk pembangunan baterai penyimpanan energi, instalasi kabel penghubung floating PV ke baterai, dan pembongkaran direct circuit dan site cleaning pada bulan ke-11, lalu pada bulan terakhir atau bulan ke-12 itu dilakukan demobilisasi. Baik, untuk kurva S sendiri dapat dilihat bahwa tidak ada perubahan gradien secara signifikan pada kurva. Hal ini dikarenakan rata-rata pengeluaran tiap bulannya kurang lebih cenderung sama, tidak begitu berbeda, itu sebesar 232 miliar rupiah. Namun jika diperhatikan lebih detail, memang terjadi sedikit pelandaian kurva pada pertengahan bulan keempat ke atas. Hal ini dikarenakan pada bulan awal hingga pertengahan bulan keempat, pengeluaran rata-rata sebesar 285 miliar rupiah, sedangkan di atas pertengahan bulan keempat hingga bulan terakhir, pengeluaran rata-rata per bulannya ialah sebesar 225 miliar rupiah. Baik, selanjutnya untuk unit cost ada material, labor, dan juga equipment. Next. Untuk unit material cost, pada perakitan struktur rangka floating PV dan penambatan struktur terdapat total 2,006 miliar rupiah. Kemudian untuk di pekerjaan lain-lain, untuk pekerjaan pembangunan baterai penyimpanan energi dan instalasi kabel penghubung floating PV ke baterai dengan total 45 miliar rupiah. Kemudian untuk total unit material cost-nya terdapat 2,052 triliun rupiah. Next. Untuk unit labor cost, pada tahap persiapan ada direct circuit, pengukuran batimetri, mobilisasi alat, pengukuran luas area dengan total 153 juta rupiah. Untuk instalasi floating PV terdapat perakitan struktur rangka floating PV, pemindahan struktur ke tempat yang ditentukan, dan penambatan struktur dengan total 3,692 miliar rupiah. Dan yang terakhir ada pekerjaan lain-lain, terdapat pembangunan baterai penyimpanan energi, instalasi kabel penghubung floating PV ke baterai, pembongkaran direct circuit, site clearing, dan demobilisasi dengan total 257 juta rupiah. Dengan begitu, total unit labor cost pada proyek ini adalah 4,1 miliar rupiah. Next. Untuk unit equipment cost,
Pada tahap persiapan, direksi kit, mobilisasi alat, pengukuran batimetri, dan pengukuran loss area membutuhkan biaya dengan total 1,2 miliar rupiah. Kemudian untuk tahap instalasi floating PV, pada pemindahan struktur ke tempat yang ditentukan dan penambatan struktur membutuhkan biaya 792,565 miliar rupiah. Kemudian untuk tahap terakhir yaitu tahap finishing dan pekerjaan lain-lain, pembangunan baterai penyimpanan energi, instalasi kabel penghubung solar PV, pembongkaran direksi kit, site clearing, dan juga demobilisasi membutuhkan biaya sebesar 10,994 miliar rupiah. Oleh karena itu, total unit equipment cost untuk proyek kali ini adalah 732,769 miliar rupiah. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang budget lab untuk proyek di Patimban ini. Baik, jadi total biaya yang kita keluarkan untuk tahap persiapan adalah sekitar 1,362 miliar, dan untuk instalasi floating PV adalah 2,730 triliun dengan harga persatuan luasnya 6,911 juta per meter persegi. Dan untuk tahap pekerjaan lain-lain, kita mengeluarkan biaya sekitar 57 miliar dengan harga per meter perseginya 144.000, dan subtotal dari persiapan instalasi FPV dengan lain-lainnya adalah sekitar 2,789 triliun rupiah. Lalu kita tambahkan dengan overhead cost sekitar 15% dari subtotal 1, yaitu sekitar 418 miliar rupiah, sehingga total mendapatkan 3,2 triliun rupiah. Lalu kita tambahkan dengan profit yang akan kita ambil, yaitu 10%, yaitu 320 miliar, dan setelah kita totalkan akan mendapatkan 3,5 triliun. Lalu dikenakan PPN sekitar 11%, sehingga totalnya akan menjadi 3,388 miliar, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan total biaya proyek, yaitu 3,916 triliun rupiah. Baik, sekian presentasi dari kelas MKBL. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 TI Ganesha akan mempresentasikan hasil penelitian operational research kami mengenai minimasi biaya distribusi listrik untuk BWP Kota Baru Patimban. Kebutuhan energi listrik akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Sekitar 47% listrik di Indonesia dipasok oleh energi fosil, di mana cadangan energi fosil akan semakin menipis. Indonesia sendiri memiliki rata-rata intensitas matahari yang cukup tinggi, oleh karena itu dilaksanakan pembangunan PLTS di Indonesia. Next. Penelitian terfokus kepada proyek pembangunan PLTS di Pelabuhan Patimban, dan penelitian ini bertujuan untuk meminimasi biaya penyaluran energi listrik yang dihasilkan pada PLTS Patimban. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama menentukan jumlah pasokan listrik yang diterima di tiap desa. Kemudian yang kedua menentukan biaya minimum dalam distribusi listrik dari gardu ke tiap desa BWP Kota Baru Patimban dengan menggunakan metode masalah transportasi. Next. Dan berikut adalah flowchart metodologi penelitiannya. Selanjutnya adalah model transportasi. Metode transportasi adalah metode yang dimanfaatkan untuk mengatur distribusi dari setiap titik supply atau gardu listrik ke setiap titik demand atau desa. Metode ini mengatur pengiriman produk ke setiap titik demand secara optimal dengan biaya minimum. Dalam metode ini, jumlah pasokan harus seimbang dengan jumlah permintaan. Saat tidak seimbang, akan ditambahkan dummy supply atau demand. Untuk model referensi sendiri, kami menggunakan model produksi dan distribusi energi yang ditulis oleh Yayat Riyad. Selanjutnya komponen model matematis, himpunan sumber tujuan dan indeks. Notasi A yaitu himpunan desa tujuan pemasok listrik, dan notasi B himpunan sumber atau gardu pemasok listrik. Ukuran performansi dengan notasi Z yaitu total biaya distribusi listrik dengan satuan 10 juta rupiah. Keterangan indeks. Notasi I yaitu nama-nama desa, dan notasi J yaitu gardu 1 sampai gardu 18. Variabel keputusan dengan notasi XIJ yaitu besar pasokan listrik untuk lokasi I dari gardu distribusi J dengan satuan MVA. Parameter DI yaitu kebutuhan atau permintaan dari lokasi I dengan satuan MVA, dan SJ kapasitas listrik dari gardu distribusi J dengan satuan MVA. Dan yang terakhir JIJ yaitu biaya distribusi listrik untuk lokasi I dari gardu distribusi J dengan satuan 10 juta rupiah per MVA. Berikut adalah model matematis yang terdiri dari fungsi objektif untuk meminimasi total biaya pembangkitan dan distribusi listrik. Dilanjutkan dengan 3 buah fungsi pembatas. Yang pertama adalah pembatas kapasitas pasokan listrik yang menjamin total pasokan listrik untuk seluruh lokasi tidak melebihi kapasitas dari seluruh gardu distribusi. Kedua, terdapat pembatas kebutuhan listrik yang menjamin total pasokan listrik seluruh gardu tidak kurang dari kebutuhan listrik di tiap lokasi. Ketiga adalah pembatas variabel keputusan bersifat tidak negatif yang menjamin bahwa nilai dari variabel tidak negatif. Berdasarkan model matematis yang telah dibangun, dilakukan pencarian solusi optimal. Solusi optimal yang hendak dicapai dalam model ini adalah meminimumkan biaya distribusi listrik untuk BWP Kota Baru Patimban. Pencarian solusi optimal model pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Linggo. Berikut merupakan data variabel keputusan atau SIJ, jumlah listrik yang dikirimkan ke desa I dari gardu J. Selanjutnya adalah analisis sensitivitas. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar penambahan atau pengurangan nilai parameter agar tidak mengubah solusi optimal yang sudah didapatkan. Untuk range koefisien objektif, misalnya, untuk biaya distribusi listrik dari gardu 1 ke desa Pusaka Ratu, didapatkan besar peningkatan yang diperbolehkan adalah infinity atau tak hingga. Artinya, sebesar apapun penambahan nilai parameter, tidak akan mempengaruhi solusi optimal yang sudah didapatkan. Sedangkan, besar penurunan yang diperbolehkan adalah sebesar 0,2869 kali 10 pangkat min 2 dari nilai parameter yang ada saat ini. Next. Sedangkan untuk parameter pasokan dan kebutuhan listrik, misalnya untuk kebutuhan listrik dari yang dibutuhkan oleh desa Pusaka Ratu, didapatkan range peningkatannya adalah sebesar 0,89 kali 10 pangkat min 1 dan penurunan sebesar 0,31 dari nilai parameter yang ada saat ini.
Kemudian, untuk rekomendasi kebijakan yang di kotakan berwarna hijau merupakan rekomendasi yang tim peneliti berikan untuk setiap pasokan listrik dari berbagai gardu distribusi ke setiap lokasi, baik lokasi Patimban, Pusaka Ratu, Gempol, Walentambo, Kota Sari, Rencana Daka, Madusar. Kemudian, rekomendasi kebijakan yang di kotakan berwarna hitam merupakan rekomendasi biaya minimum yang bisa dihasilkan berkat solusi model transportasi yang tim peneliti kerjakan. Setelah dilakukan penelitian dengan menggunakan model transportasi, dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Jumlah pasokan listrik yang diterima tiap desa telah ditentukan dan sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang kedua, biaya minimum dalam distribusi listrik dari gardu ke tiap desa BWP Kota Baru Patimban adalah sebesar Rp2.445.883. Kami dari kelompok channel 1, TI 2001 Penelitian Operasional K03 akan mempresentasikan tentang tugas besar kami yaitu optimasi pemakaian energi listrik berdasarkan area di Pelabuhan Patimban dengan metode linear programming. Untuk komponen model matematis, terdiri dari ukuran performansi, variabel keputusan, parameter, fungsi objektif, dan fungsi pembatas. Untuk permasalahan optimisasi pemakaian energi listrik di Pelabuhan Patimban ini, ukuran performansi yang ingin dicapai adalah total kebutuhan pemakaian listrik di Pelabuhan Patimban dengan satuan gigawatt hours. Selanjutnya variabel keputusan dapat dilihat pada gambar, yaitu dari PLTS akan didistribusikan listrik ke Pelabuhan Patimban yang akan dibagikan kepada beberapa sektor, diantaranya kontainer terminal, anti-kontainer, hingga nantinya ke warehouse shipping. Selanjutnya, parameter yang digunakan pada penelitian ini yaitu pembobotan prioritas area yang paling membutuhkan listrik, listrik maksimum yang dihasilkan PLTS, luas area dan konsumsi listrik tiap area, jumlah setiap area yang ada di Pelabuhan Patimban, permintaan listrik untuk area tertentu di Pelabuhan Patimban, terakhir pengalokasian minimum listrik tiap area. Fungsi objektif dari penelitian kami adalah meminimasi pemakaian listrik di Pelabuhan Patimban yang bergantung pada pembuatan prioritas area yang paling membutuhkan listrik, di mana fungsi Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2 ditambah 4x3 ditambah 2x4 ditambah x5 dan ditambah 6x6. Kemudian untuk fungsi pembatasnya sendiri di sini ada 7. Yang pertama total kebutuhan listrik tiap area, tidak melebihi listrik maksimum yang dihasilkan PLTS. Kemudian kebutuhan listrik dikali luas area per 1 GWH untuk area kontainer terminal dan empty container stocking area tidak melebihi batas maksimum total luas kedua area. Kemudian kebutuhan listrik dikali dengan luas area per 1 GWH untuk area car terminal dan car storage warehouse area tidak melebihi batas maksimum total luas kedua area. Kemudian kebutuhan listrik dikali dengan luas area per 1 GWH untuk area port administration dan warehouse and shipping agent office building tidak melebihi batas maksimum total luas kedua area. Jumlah gedung dari setiap area 1, 2, 3 dikali kebutuhan pemakaian listrik masing-masing area memenuhi batas permintaan listrik pelabuhan. Jumlah gedung dari setiap area 4, 5, 6 dikali kebutuhan pemakaian listrik masing-masing area tersebut memenuhi batas permintaan listrik. Kemudian pengalokasian listrik ke setiap area yang ada di Pelabuhan Patimban setidaknya memenuhi kebutuhan listrik minimum. Kemudian yang terakhir, kebutuhan pemakaian energi listrik tiap area Pelabuhan Patimban tidak. Untuk analisis dilakukan dengan software Lingo. Berikut adalah sintaks dan hasil output yang ditampilkan. Tampilan output dari Lingo ini menghasilkan solusi global optimal, yaitu pemakaian listrik di Pelabuhan Patimban berdasarkan bobot kepentingan area, yaitu sebesar 40,87617 GWh per tahunnya. Dengan rincian, pemakaian listrik di kontainer terminal sebesar 2,750 GWh, di car terminal sebesar 0,545 GWh, di port administration area sebesar 1,453 GWh, di warehouse and shipping agent office building sebesar 5,268 GWh, di car storage warehouse area sebesar 11,368 GWh, dan di empty container stacking area sebesar 0,363 GWh. Terakhir ada kesimpulannya yaitu rekomendasi kebijakan-kebijakan yang sekiranya dapat menjadi bahan pertimbangan. Yang pertama adalah peninjauan ulang fungsi pemakaian listrik pada setiap areanya. Alasannya bisa dibaca sendiri di slide. Yang kedua ada peninjauan ulang jumlah pasokan listrik yang disediakan. Dan yang ketiga adalah pengoptimalan pemakaian listrik pada setiap area untuk mengurangi celah pemborosan energi listrik. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.